Ingat, jangan sampai ada yang merebut surat ini dari tanganmu. Kalian harus hati-hati sebelum melewati Karawang. Sebab hampir semua pendekar di daerah itu memihak pada Mataram. Lenyapkan siapa saja yang menjadi penghalangnya, walaupun orang-orangku sendiri. Wajib, aku sengaja menyuruhmu untuk mengetahui apakah kau betul-betul mau mengabdi kepadaku dengan setia. Jagar adalah muridku yang akan mengawalmu. Kalian harus berangkat sekarang juga. Semua jiwa ragaku akan kubaktikan pada Ki Wadas Putih. Cari apa, Kang? Cari gulungan kulit kambing. Dulu aku simpan di bawah sini, dalam kotak, tapi tidak ada. Apa aku lupa ya? Kulit kambing? Oh, iya. Saya simpan di belakang. Tolong ambilkan. Iya, Kang. Kang Marco? Kakang mau minum kopi? Iya. Gambar apa itu, Kang? Kok cemas sekali? Gambar ini menyimpan masa lalu Kakang. Kelihatannya Kakang menyembunyikan sesuatu. Kang, barangkali kalau saya tahu itu lebih baik. Oh my God. Mbah Amin, Berserak. Iya, kabarnya Mbah Amin sakit. Sakit apa, Mbah? sakit jiwa. Sakit jiwa. Kata siapa, Mbah? Sakit Dokter jiwa. Diva. Dokter Diva. Oh, mungkin juga ya. Terus kenapa Mbah Amin itu tidak bisa diadilin? Karena wong edan. Nah, wong edan tidak bisa diadili. Nah, Karena wong edan. Oh, bisa jadi. Terus Mbah Amin kan dapat julukan Sengkuni, Mbah, dari para netizen. Terus selain Sengkuni itu apa julukan Mbah Amin yang lain? manusia toksik, manusia beracun, Hah? Manusia toksik. Yang bener, Mbah. sampah masyarakat tanpa faedah. Benar sekali. Amin Rais menjuluki dirinya sebagai sampah masyarakat yang tidak berfaedah. Ya, memang benar. Tidak perlu atau tanpa perlu kita menjelaskan, Amin Rais dengan sendirinya memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah sampah masyarakat yang tidak berfaedah. Ya, itulah parodi-parodi dari para gelandangan politik yang sepantasnya, selayaknya mereka dapatkan ya, teman-teman. Hasto, Hasto, kamu itu kan pernah bilang ya tidak takut dengan KPK. Apapun yang terjadi kamu akan hadapi. Tapi ngapain kamu bawa orang datang ke KPK ya? Di situ naik bus isinya full orang dan di belakang kamu juga masih ada. Itu hitungannya juga paling-paling puluhan lah atau ratusan orang yang kamu koordinir, kamu bayar, kamu kasih nasi bungkus untuk teriak-teriak di depan KPK seolah-olah membela kamu, seolah-olah kamu itu orang benar yang dizolimi. Itu tahu nggak sih? Sebenarnya bikin malu PD Perjuangan. Betul. Saya juga nggak tahu apa yang kamu lakukan ini setujui nggak tuh sama Ibu Mega. Kayaknya Ibu Mega enggak, itu ya memiliki partai besar, partai ternama yang harga dirinya itu benar-benar dijaga. Itu kamu yang berulah, kayaknya juga bikin malu partaimu sendiri. Aduh, orang datang ke KPK kok malah bawa rombongan, ngapain gitu loh? Semua Centol demo dikit kali ya. ngapa? Bisa kamu itu tuduh Bapak Jokowi ya? Bisa kamu tuduh orang-orang di sana yang nggak bersalah? Mereka juga cuma diem aja. Kalaupun mau dipanggil KPK ya siap gitu. Dapur Lah sendiri. kamu ngapain bawa rombongan?
Hasto mengaku bahwa dia memegang bukti skandal korupsi pejabat di Indonesia dan sudah diserahkan kepada KONI dan diamankan di Rusia. Nah, saya punya dua pertanyaan nih sebenarnya. Dan ini Lucu-lucu aja merupakan ini. kecurigaan saya juga ya. Kalau bukti skandal korupsi ini sudah dipegang Hasto sejak lama, kenapa baru digembar-gemborkan sekarang ketika Itu Hasto dia menjadi masalahnya. tersangka KPK? Apakah Hasto menggunakan bukti-bukti skandal korupsi ini sebagai alat tukar kasus ataupun alat tukar politik? Ya karena kan selama ini Hasto selalu menuduh Pak Jokowi sebagai orang yang menggunakan hukum untuk memukul lawan politiknya. Sepertinya kebalik deh. Dan pertanyaan selanjutnya teman-teman ya, kenapa Hasto baru teriak-teriak sekarang dan kenapa bukti itu tidak dibuka sekarang ketika kasus Hasto masih sedang hangat-hangatnya diperbincangkan teman-teman? Apakah memang bukti yang dipegang Hasto ini ya hanyalah dirty vote, ya mirip-mirip dirty vote lah teman-teman ya, hanya Buat sendiri. screenshot kemudian menerjemahkan sendiri, ya mirip-mirip video reaction lah. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Partai PDIP itu partai penudungan kebobrokan gitu loh dan kebusukan. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka ini semua Berani adalah banget sih, komplotan Bang. ataupun sekolah gitu loh untuk membuat ribut dan gaduh negara ini. Kalau memang mereka mempunyai bukti kejahatan para pejabat yang korup, kenapa tidak mereka berikan gitu loh ke penegak hukum? Itu aja pernyataannya. Karena apa? Mereka tidak ada bukti gitu loh untuk menangkap pejabat korup. Kedua juga partai PDIP itu ingin melindungi pejabat korup. Ya banyak lah, kita tahu sendiri lah kan. Bandar judi online, tukang koruptor, banyak yang dilindungi oleh mereka. Jadi mereka ini berkuasa di negara ini untuk melindungi para penjahat gitu loh. Mereka ini memfitnah, mencaci maki dan merendahkan Pak Jokowi. Karena apa? Posisi mereka terancam. Karena mereka tahu Pak Jokowi adalah momok yang menakutkan bagi mereka gitu loh. Ini yang harus kita perhatikan seksama. Karena partai PDIP ini posisinya sekarang sudah terancam dan terganggu oleh Pak Jokowi. Makanya mereka sampai sekarang, sampai detik ini mau menggulingkan Pak Jokowi. Sekalipun Pak Jokowi bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau rakyat Indonesia yang cerdas dan bijaksana pasti bakal menangkap isu seperti ini. Itu aja sih yang saya sampaikan, terima kasih. PDIP sekarang mati segan, hidup enggan. Nampak tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya tujuan. Dia tidak mau menjadi oposisi, tapi dia tidak mau masuk kabinet. Itu artinya dia tidak mau menjadi oposisi, tapi sekaligus tidak mau menjadi koalisi. Lalu apa gunanya PDIP menjadi sebuah partai? Partai itu kan hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama dia menjadi oposisi, yang kedua dia menjadi koalisi. Sekarang kedua-duanya ditolak oleh PDIP. Dia tidak mau menjadi koalisi sekaligus dia tidak mau menjadi oposisi. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin itu adalah alasan yang paling masuk akal yang bisa dilakukan oleh PDIP. Karena Ibu Megawati hanya akrab dengan Bapak Prabowo. Ibu Megawati kurang akrab dengan Bapak SBY. Ibu Megawati kurang akrab dengan Pak Amin Rais. Kalau PDIP menjadi oposisi, tidak menutup kemungkinan keagraban yang sekarang ini terjalin antara Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo akan redup dengan sendirinya, Pak. Mungkin hal itulah yang ditakuti oleh PDIP sehingga PDIP tidak mau beroposisi dengan pemerintahan Prabowo. Tapi di sisi lain, PDIP nampaknya tidak mau juga menjadi bagian dari koalisi karena di situ ada Gibran. Kita tahu bahwa PDIP nampaknya menyatakan perang terbuka terhadap Pak Jokowi, dan itulah yang kemudian menghalangi PDIP untuk masuk kepada pemerintahan Prabowo karena di situ ada Gibran. Inilah yang sering kali saya sebutkan kenapa PDIP sedari dulu salah langkah dalam menentukan jalan politik mereka. Selamat malam rekan-rekan, ketemu lagi kita di obrolan yang sebenarnya nggak ada maju-majunya juga nih. Masih ke politik-politik yang saya anggap murahan nih sebenarnya. Kita kan masih berkutat, terpaksa ikut terseret di obrolan kasus-kasus yang di-spill oleh PDIP ini kan. Sejak Hasto jadi tersangka kan itu koar-koarnya itu kemana-mana. Dari mulai video yang ada disimpan di Rusia bersama KONI,
Kita tunggu Megawati juga nggak jadi datangin KPK, nggak jadi datangin Kapolri. Terus kemarin ada rombongan Ray Rangkuti dan manusia sejenisnya itu datangin KPK meminta memanggil Pak Jokowi karena dianggap menjadi koruptor besar. Suruh membuktikan kalau dia tidak salah. Loh, kalian yang nuduh kok, ya kalian yang cari buktinya kan gitu. Pak Jokowi kan fine-fine saja dia. Nah, kita sebenarnya sedang mengalami sakit politik yang cukup parah juga nih tahun-tahun belakangan ini. Khususnya sejak Pak Jokowi tidak di PDIP itu kan, jadi koar-koarnya jadi kesana kemari. Gitu. Kemarin Hasto diperiksa 3,5 jam, kebetulan tidak ditahan, terus pendukungnya teriak-teriak di luar. Kalian tuh kalau punya malu ya sebenarnya, harusnya muka kalian itu ditaruh di bawah got itulah gitu. Karena yang kalian bela itu kan sebuah kesalahan, yang saat lagi berproses hukum. Tunggu saja nanti kalau dia tidak salah ya tidak menjalani hukuman, kalau salah ya dihadapi. Ya, seperti ada statement Puan ya hukum dihadapilah gitu kan, artinya ya jangan koar-koar saja gitu kan. Ini kalau gertakan pinggir jalan yang kalian lemparkan bahwasanya ada video pejabat-pejabat di sana dan sebagainya yang melakukan kejahatan-kejahatan, kalau tidak terbukti dan kalian tidak pernah menyajikan itu ke KPK, itu gertak sambal basi namanya, dan makin merendahkan kalian sebagai orang-orang politik di kelas atas yang dipandang begitu luar biasanya, menyajikan informasi sampah seperti itu. Negara ini kan sejak Pak Jokowi menjadi presiden sudah mengalami disrupsi yang luar biasa. Disrupsi itu kan perubahan-perubahan yang belum ada sebelumnya, yang sampai menggoyang dunia. Hilirisasi saja dilakukan Pak Jokowi itu. Itu sebuah gerakan yang merubah tatanan ekonomi dunia. Bagaimana mereka harus menghadapi bahan yang selama ini mereka hisap sementah-mentah begitu saja, sekarang harus dibeli dengan barang setengah jadi dan sebagainya. Nah, kalau kembali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya, selama 10 tahun sudah membuat Indonesia luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Gitu. Ya, setuju ya. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya, kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden. Lebih apalagi buruk Megawati. dari Jokowi ya. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar, dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu. Jangan cuma Jokowi aja kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, hutangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Wow. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu hutangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. 11% Kalau doang. kita bandingin pembangunannya, Beda kan lah. Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi, satu saja sudah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah jauh. 600% di atas SBY. Di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Sudah parah. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Kalian silakan aja teriak-teriak situ, nggak ada masalah. Cuma itu menjadi contoh yang tidak baik. Kalian kan punya anak cucu. Apa itu mau dicatat sejarah sebagai orang yang brutal seperti itu? Kita sudah masuk zaman seperti ini kok ya.
Zaman disrupsi ini kan perubahan yang belum pernah dilakukan. Ini akan merubah peta dunia, membuat perubahan cara kita berpolitik, berbudaya, bahkan cara belanja saja sudah berubah sekarang. E-commerce itu merubah cara orang sedunia ini berubah. Makanya Tanah Abang sampai mau tutup itu kan gara-gara ada perubahan cara belanja itu. Itu salah satunya, belum lagi yang lain-lain. Masa kalian tidak memikirkan itu? Kalian kan orang-orang yang menganggap dirinya lebih intelek dari kami, ya kan? Berpendidikan, profesor, segala macam. Tapi ya seperti Abdul Qadir Jailani bilang, kalau cuma pinter, setan lebih pinter. Kalau yang dipegang orang Masuk itu akal, ya. Anda sebagai manusia bermanfaat atau tidak? Gitu. Karena sebaik-baik manusia, ya manusia bermanfaat. Tapi kalau kalian membuat orang menjadi sesat, ya kalian sama aja sama setan kan gitu kan. Jadi kami tidak mau terjerumus ke sana. Ya kita sekarang sudah memasuki tahun baru, memasuki era di mana Pak Prabowo sudah membuat program-program seperti yang sekarang sedang diributin juga gitu. Ada yang ngejek, ada yang macam-macam tentang makan bergizi gratis ini. Nggak kalian lihat tiap hari anak Papua nangis makan nasi di sekolah itu. Kalau kalian yang di Menteng karena ya iyalah 10.000 yang nggak dapat apa-apa. Tapi keluarga-keluarga kita di Indonesia Timur sana itu sampai begitu luar biasanya menerima program itu. Itu yang harus kalian camkan baik-baik. Gitu. Jadi saya pikir itulah, saya sih tetap seperti biasa, rekan-rekan yang satu pemikiran dengan kita ya, mari kita tetap harus sehat berpikir untuk Indonesia yang lebih sehat lagi ke depan. Karena kita sudah memasuki era-era yang tidak bisa lagi dipakai dengan cara-cara premanan seperti sekarang ini. Biarkan saja mereka berkuar-kuar tentang politik seolah-olah mereka yang paling benar. Apa? Kan ada faktanya semua gitu kan. Jadi sudahlah. Semoga kalian bisa tobat. Kalau enggak ya sudah, bawa aja sampai mati. Kumat terus sampai ke liang lahat sana ya. Demikian, semoga kita tetap diberi kesehatan lahir batin buat rekan-rekan yang satu pemikiran untuk Indonesia yang sehat dan kita harus sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita tunggu saja video yang digembar-gemborkan oleh Hasto yang katanya sudah dititip di KONI ya. Katanya sudah dibawa ke Rusia untuk dilihat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, terkait dengan orang-orang yang sampai saat ini masih membenci Bapak Jokowi, biarkan saja, kita anggap mereka ini otaknya nggak waras, anggap saja mereka ini orang gila, jadi abaikan saja ya. Kalau mereka masih dendam, mereka akan bawa hal itu sampai dunia kiamat atau sampai mereka sendiri juga kiamat. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Pak Jokowi sudah pensiun, sudah purna tugas, tapi serangan bertubi-tubi. Kalian mau tahu alasannya? Mau bang? Alasannya karena anak-anaknya, menantunya masih memangku jabatan. Pantasan ya? Satu, Gibran, mereka stres. Wapres. Kemungkinan mencalonkan diri sebagai calon presiden sangat besar. 2. Menantunya Bobi Nasution kemungkinan mencalonkan diri jadi presiden terbuka lebar. Mas Kaisang kemungkinan jadi pejabat pemerintah sangat besar. Makanya mereka tidak senang dengan keluarga Jokowi. Jadi selama anak-anaknya ini masih memangku jabatan di negeri ini, mereka tidak akan tenang. Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Apa tuh bang? Jadi sebentar lagi ya, dari media mainstream pun kita bisa mendapatkan info akan terjadi ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Masa sih? Oke. Nah, apa yang kita tidak inginkan ketika pertemuan itu terjadi? Setelah pertemuan itu terjadi, ya, kita tidak menginginkan ketika setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati, kasus Hasto selesai, berhenti. Ini bisa bahaya gitu ya bagi pemerintahan sekarang. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini, Gerindra mendengar ini. Kalau memang ketika
selesai pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati terjadi, Pak Hasto kasusnya stop, tidak diteruskan, maka percayalah sama rakyat, legitimasi ya Pak Prabowo akan menurun, gitu ya, di mata rakyat, di mata kita, gitu ya. Ingat, Pak Hasto itu sudah menghancurkan PDIP dari dalam dengan ucapan dia, tindakan dia, manuver politik dia, itu tidak disadari oleh kelompok PDI yang benar gitu ya. Itu oknum. Nah, kalau nanti setelah pertemuan Pak Hasto ditutup kasusnya, artinya apa? Pak Hasto telah berhasil menghancurkan Gerindra, menghancurkan kepemimpinan Prabowo Gibran. Tolong Pak, kita tidak mengharapkan itu. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan... Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas-jelas dengan jelas dan tegas, ini Pak Jokowi loh yang meluruskan sejarah, yang dengan tulus dan apa adanya membuktikan kepada khalayak publik. Itu Pak Jokowi. Kenapa Ibu Mega tidak mau menyematkan nama Pak Jokowi bahwa beliau yang telah memulihkan nama Pak Soekarno? Megawati malu bang. Meluruskan sejarah dengan berterima kasih dengan Pak Prabowo. Alih-alih Ibu Mega dengan tulus hati berterima kasih kepada Pak Prabowo, saya yakin Ibu pasti ada modus dengan berterima kasih terhadap Pak Prabowo, tapi tidak. Apa ya modusnya? Lalu Ibu berterima kasih pada Pak Prabowo, katanya meluruskan sejarah. Tapi Ibu sendiri membelokkan sejarah bahwa yang telah mengembalikan nama baik Pak Soekarno itu Pak Jokowi. Kenapa Ibu membalikan fakta? Karena ketidaksukaan Ibu terhadap Pak Jokowi. Tapi Ibu mengaburkan, Ibu membelokkan sejarah bahwa Pak Jokowi lah yang telah membalikan nama baik Pak Soekarno. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada khalayak, bahwa jangan mengaburkan sejarah bahwa Pak Jokowi itu luar biasa. Jangan hanya sampai karena Pilpres kemarin kita membutakan mata kita bahwa Pak Jokowi lah yang telah berkorban banyak dan berkontribusi banyak terhadap PDIP. Tapi kalian menafikan itu. Fakta ketika kemarin kalah dalam Pilpres itu hanya sebuah strategi. Itu adalah taktik. Kalau taktik tidak sinergi, tidak sinkron, apa yang mau dikata? Apa yang mau dibuat? Toh dalam konstelasi politik itu biasa berkoalisi dan bersaing. Jadi wajar Pak Anies ya. dulu satu kubu dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo dulu satu kubu dengan Ibu Mega. Ibu Mega pun dulu berkoalisi dengan Pak Surya Paloh. Tapi suatu saat Anies berbeda dengan Ibu Mega. Ketika itu SBY berseberangan dengan Ibu Mega. Dan berapa kali SBY Pak Prabowo bermusuhan dengan Ibu Mega. Lalu Surya Paloh tidak mau disalami oleh Ibu Mega. Hari ini semua jadi musuhnya Ibu Megawati. Pengkhianat oleh kalian. Dan sekarang dibolokkan fakta bahwa Pak Jokowi lah yang telah membalikan nama. Tapi kalian nafikan itu. Itu loh yang saya pikir. Jangan membelokkan fakta yang sudah lurus lalu dibelokkan hanya karena hasrat politik, hanya karena ketidaksukaan terhadap figur. Boleh tidak suka, tapi jangan belokkan fakta dan sejarah bahwa Pak Jokowi sudah berkontribusi terhadap PDIP maupun nama baik Pak Soekarno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang fakta menyakitkan, tapi sampaikan walaupun itu menyedihkan. Terima kasih, Dikiting. Ini PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Ini parah. Ini parah nih.
Ini parah nih guys. Nggak ngirim kader katanya. Kalian percaya nggak? Nggak percaya bang. Sama sekali nggak percaya. Karena kalau udah gabung ngirimin. Sekarang aja ngomong nggak ngirimin. Jangan Sengaja mau jual Pak mahal, Prabowo, Bang. jangan mau. Pokoknya jangan mau. Kami sebagai pendukung Pak Prabowo, kami nggak rela PDIP ini masuk ke pemerintahan, nggak rela sama sekali Pak. Kenapa bang? Kok nggak rela? Pemerintah itu butuh oposisi Pak. Oh iya betul ya. Biar balance gitu jalannya roda pemerintahan ini. Jangan masuk ke pemerintahan semua. Rakyat yang jadi korban nanti Pak. Pokoknya nggak rela, biarin aja PDIP jadi oposisi Pak. Dengerin kami Pak, para pendukung Bapak. Nggak bakal efektif nanti Pak jalannya roda pemerintahan ini. Kan di situ ada Mas Samsul. Udah jelas-jelas mereka itu alergi sama Mas Samsul. Yang dia hormati hanya Bapak doang. Sementara wakil Bapak tidak. Makanya kami mohon Pak, mohon dengan sangat jangan diajak bergabung Pak, mohon. Biarin aja dia mengontrol jalannya pemerintahan ini Pak. Biarin dia berada di luar pemerintahan. Itu pesan kami Pak sebagai pendukung Bapak. Mohon jangan diajak, mohon. Bapak masih ingat kan perjanjian batu tulis? Gimana kekecewaan Bapak waktu itu? Nih saya putar ini videonya nih. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya jadi itu. Tuh kan, masih ingat kan? Makanya Pak mohon jangan diajak. Sudah aja PDIP itu udah bagus jadi oposisi. Karena kalau mereka jadi oposisi, mereka tuh merakyat banget Pak, memperhatikan rakyat. Makanya bagus kalau dia jadi oposisi. Jangan masuk lagi ke pemerintahan, mohon ya Pak, mohon. Semoga Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau Kim Plus itu mendengar keluhan-keluhan kami ini sebagai pendukungnya gitu ya. Mohon Pak jangan diajak, jangan. Kami masih ingat kekecewaan Bapak waktu itu, waktu Partai PDIP mengingkari perjanjian batu tulis itu. Kami masih ingat Pak. Bagusnya PDIP itu di oposisi Pak, bukan masuk ke pemerintahan. Nanti kalau semuanya masuk pemerintahan, rakyat yang jadi korban Pak, nggak ada lagi pengontrol jalannya pemerintahan ini, begitu loh Pak. Jadi harus ada yang di luar. Nah itu udah cocok sama PDIP, seperti yang mereka lakukan di zaman Pak SBY 2 periode. Biarin aja mereka di luar pemerintahan. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan ini, begitu loh. Kalau semuanya bergabung ke pemerintahan, buat apa pemilu gitu kan? Aduh, ya. Jadi sekali lagi, pemerintah itu butuh oposisi, bukan hanya sekedar posisi. Oke Pak? Oke. Perdebatan Hasto kenapa nggak ditangkep ya? Itu makin bergulir ya. Jadi banyak berbagai aspek dikaji oleh pengamat politik maupun para analitik ya. Jadi ada yang bilang bahwa bukti-bukti KPK kurang kuat. Kemudian ada yang juga bilang ini merupakan kekuatan bergaining dari Pak Hasto sendiri, memiliki video yang akan dibongkar ya kan. Ini beragam asumsi nih. Ada yang bilang juga bahwa ini kekuatan Ibu Mega ya yang memberikan bargaining power ya. Atau juga ada yang bilang KPK lemah karena Hasto didukung oleh 1.000 pengacara dan simpatisannya datang gitu ya. Nah ini banyak asumsi. Cuma kalau dari saya ya clear lah. Saya nih ya disclaimer ya, ini dari Rusen 98 mengatakan bahwa apa yang sekarang terjadi ini adalah sebuah upaya pertarungan politik. Pertarungan politik apa? Pertarungan politik internal PDIP ya bagi kelompok sebelah ini saya anggap kelompok
A dan B ya, pertarungan ini kan memang ada upaya-upaya mengganti struktur organisasi yang lama gitu ya. Nah, Hasto ini kan dinilai cukup kuat gitu ya sebagai orang atau aduannya Bu Megawati gitu. Nah, ini ada upaya-upaya untuk menyingkirkan dong ya. Nah, ini menuju Kongres ya. Nah, ini hal-hal ini bagi mereka, bagi kubu yang sebelah ini nggak peduli mau Hasto ditangkap atau tidak, yang penting Hasto sekarang sibuk gitu, sibuk dengan masalahnya sehingga tidak fokus dalam urusan internalnya. Nah, ini yang diinginkan kan oleh kubu sebelah itu untuk apa? Untuk mengganggu terus sehingga nanti Pak Hasto tidak lagi memegang sebagai sekjen gitu ya. Ini dari saya loh, tapi saya menilai sih seperti itu secara konspiratif ya. Jadi ini pertarungan internal PDIP sendiri. Jokowi sampai saat ini belum ada yang namanya bukti konkret bahwa Pak Jokowi lah yang bermain. Orang Pak Jokowi juga sekarang tidak punya kuasa, tidak punya akses ketika dia sudah menjadi masyarakat biasa. Ya, bikin ngakak ketika PDIP ini, ya kita mau bilang aneh tapi nyata ya. Mau mendukung pemerintah tetapi tidak mau mengirim kadernya atau anggotanya ke dalam pemerintahan. Ya, mau mendukung pemerintah tetapi di lain pihak mereka mau menjadi oposisi. Ya, saya melihat mereka ini seperti apa ya? Jual mahal. Mereka seolah-olah merasa bahwa mereka yang paling kuat di negeri ini. Jadi kalau tidak ada mereka, roda pemerintahan ini tidak akan jalan. Ya, kalau mereka tidak bergabung bersama pemerintahan, maka perjalanan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu akan tertatih-tatih, akan pincang-pincang. Ya, ada sebuah usulan tadi mengatakan bahwa janganlah ya biarkan PDIP itu jadi oposisi, karena kalau mereka menjadi oposisi itu akan terlihat lebih lebih mengena, seolah lebih membela rakyat kecil, ya kan? Pasukan Pak Jokowi kok cantik-cantik ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini berkat kebetulan aura positifnya Pak D. Tapi mereka sering bilang muka kita muka bansos loh. Orang gila juga tahu yang mana muka bansos, mana muka premium. Kita yang katanya muka-muka bansos ini berani menampilkan muka ke publik, biar publik bisa membedakan ya mana yang muka bansos, mana yang muka premium. Kalian yang kaum sebelah ini, yang mayoritas 99% yang akunnya private boro-boro menampilkan muka. Kenapa? Takut kelihatan mukanya yang muka bansos. Apa takut kalah saing dengan muka-muka pendukung Pak D yang premium ini? Karena Aura nggak pernah bohong, guys. Aura nggak bisa bohong. Pancaran buriknya hati, busuknya hati, itu kepancar ke muka. Makanya mereka nggak pernah berani liatin muka, karena takut kelihatan mukanya burik. Alhasil dari hatinya yang burik tadi. Tampil aja nggak apa-apa kok, walaupun beneran bansos kalian nggak apa-apa banget. Biar kita tahu kita tuh berperang melawan manusia betulan, bukan makhluk astral yang cuma ada ketukan tapi tidak ada wujudnya. Bye, sekian dan terima kasih. Love you. Love you too. Ini muka bansos kayak gini nih guys. Bikin sendiri, ngatur sendiri. Dasar udah ngos-ngosan juga masih jadi provokator. Lu tahu nggak ada undang-undangnya yang ngatur sebagai ucapan terima kasih kepada presiden yang sudah berjasa. Itu Undang-Undang nomor 7 tahun 78. Lu tahu nggak Soeharto yang bikin dulu tuh? Soeharto dapat 26,6 miliar. Uang segitu dulu itu udah bisa beli tuh berapa banyak pulau gunung. itu. Atau bisa beli pulau tuh. Tahun segitu. Gus Dur yang cuma berapa tahun itu? 2,5 tahun. Dapat berapa? 20 miliar. Megawati itu, rumah dinasnya itu, dia minta. Sekarang, tahu nggak harganya berapa di Menteng itu? 600 sampai 700 miliar. Buset. SBY, rumah di Kuningan, uang dan dalam bentuk rumah dan tanah, itu harganya itu 300 miliar. Nah, Jokowi ini cuma minta tanah di Solo, kenapa lu teriak-teriak? Lu tuh bangga, bukannya istirahat sana, minum obat, masih mau jadi provokator. Dapat apa lo?
Dapat nasi Terima bungkus. kasihnya ke Jokowi, jalan udah lancar, tol di mana-mana, masih belagu. Saya tuh sebenarnya sangat kasihan sama Bapak Jokowi. Kasihan sekali. Lah Kenapa, gimana Bang? enggak ya? Kasusnya Hasto ini ya, lagi-lagi mereka para kader PD Perjuangan nuduh Jokowi ya. Ya dianggap bisa? dibalik tersangkanya Hasto itu pengerahan politisasi dari Bapak Jokowi. Nggak tahu ya akal sehatnya di mana gitu ya. Kalau Bapak Jokowi mau bro, itu udah dari dulu. Apalagi Bapak Jokowi Iya. pemegang kekuasaan, udah jelas gitu ya. Nah sekarang ini Bapak Jokowi ya bukan seorang presiden, dan Bapak Jokowi juga bodoh amat lah ngapain ngurusin partai PD Perjuangan gitu. Dan kalian juga harus tahu ya, Hasto ini namanya sudah dikantongi sejak tahun 2020. Tapi pada Udah waktu lama. itu, di saat KPK mengajukan nama Hasto untuk ditersangkakan, tidak dikabulkan oleh ketua KPK zaman dulu itu di tahun 2020 oleh Bapak Firly ya. Firly Jadi Bahuri, ketua guys. KPK yang di tahun 2020 mempunyai hubungan baik dengan PDI Perjuangan. Lah permasalahannya di situ, udah paham kan? Pantasan. Oke, paham nggak sampai di sini? Paham. Jadi paham. karena sudah ada pembaruan ketua di pemerintahan baru Bapak Prabowo yang ingin lagi bersih-bersih, ya alhasil Hasto disapu juga. Dan juga nantinya masih ada beberapa kader PDI Perjuangan yang akan ditindak. Kok ya lagi-lagi yang disalahkan Jokowi? Apa-apa Jokowi, ini itu Jokowi. Lah kampret emang namanya itu partai ya. Tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi ada seorang tokoh politik setelah lengser makin tambah populer, makin besar pengaruhnya dan makin besar kekuasaannya. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan Ternak perkecualian dalam sejarah dunia. Kalau kita perhatikan, tidak ada satu sejarah yang mencatat di mana ada presiden yang begitu banyak menerima cacian, banyak menerima hinaan, banyak menerima makian sebagaimana yang diterima oleh Pak Jokowi. Kita mulai dari Bung Karno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, SBY, sampai pada Pak Prabowo. Dari sekian banyaknya presiden yang saya sebutkan tadi, tidak ada satupun dari mereka yang menerima hujatan sebesar yang diterima oleh Pak Jokowi. Para pengkritiknya bukan hanya mengkritik Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sedang menjabat menjadi presiden, bahkan setelah purna tugas sekalipun, para pengkritiknya tidak henti-hentinya mengkritik Pak Jokowi seperti Amin Rais, Rocky Gerung dan lain sebagainya. Semua kesalahan ditimpakan kepada Pak Jokowi. Bahkan andaikan ada kesalahan pemerintah Prabowo saat ini, semua kesalahan itu ditimpakan juga kepada Pak Jokowi. Tapi semua kebencian dari para pengkritik Pak Jokowi itu berbanding lurus dengan kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi yang sedemikian besarnya. Tidak ada dalam sejarah di mana ada presiden sedemikian dicintainya oleh rakyatnya kecuali Pak Jokowi. Gus Dur itu dicintai bukan sebagai presiden, tetapi dicintai sebagai seorang humanis, sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemikir, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang yang mencintai Gus Dur murni sebagai presiden, saya kira sangat sedikit, Pak. Tetapi beda halnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dicintai itu murni dia sebagai presiden. Bayangkan, mana ada presiden setelah purna tugas setiap hari rumahnya dipenuhi oleh para pengunjung dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan. Itu membuktikan bahwa kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi tidak purna meskipun Pak Jokowi sudah purna tugas sebagai presiden. Saya ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh para kader PDIP yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya menyerang Pak Jokowi seperti Guntur Romli dan lain sebagainya. Catat ini, saya bicara pada Januari tahun 2025. Saya hanya ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Guntur Romli tentang Jokowi di tahun 2029 dan setelahnya itu. Andaikan suatu saat nanti PDIP berkoalisi dengan partai yang mengusung Gibran, entah itu mengusung Gibran sebagai wakil presiden maupun mengusung Gibran sebagai calon presiden. Saya hanya ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh
Guntur Romli tentang Jokowi. Jangan sampai bernasib seperti orang-orang seperti Fahri Hamzah, seperti Fadlizon yang dulu sangat aktif menyerang Pak Jokowi. Tiba-tiba sekarang mereka bersyukur mengenal Pak Jokowi lebih dekat, memuji-muji Pak Jokowi dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka ingin menunjukkan bahwa selama ini ketika mereka menyerang Pak Jokowi, mereka belum kenal tentang Pak Jokowi, yang itu artinya kritikan mereka terhadap Pak Jokowi didasarkan atas ketidakkenalan mereka, ketidaktahuan mereka mengenai sosok Jokowi. Kalau alasan itu digunakan oleh orang seperti Guntur Romli, andaikan nanti PDIP mengusung Gibran sebagai wakil presiden maupun sebagai calon presiden, apakah Guntur Romli akan menggunakan alasan yang sama seperti Fahri Hamzah? Bagi saya nggak relevan. Kalau Fahri Hamzah menyebut bahwa Fahri Hamzah tidak mengenal Pak Jokowi lebih awal, itu masuk akal. Karena Fahri Hamzah dulunya adalah oposisi kemudian menjadi koalisi. Sementara kasus yang ada pada Guntur Romli ini berbalik, Pak. Yang perlu kalian catat adalah sekarang ini kalian boleh berseteru dengan Pak Jokowi karena Ibu Megawati masih menjadi ketua umum. Andaikan nanti Ibu Megawati sudah wafat, meninggal dunia, meninggalkan PDIP untuk selama-lamanya, apakah PDIP akan selalu beroposisi dengan Pak Jokowi? Belum tentu itu, Pak. Andaikan nanti pada akhirnya yang menjadi ketua umum dari PDIP adalah Mbak Puan, bukan tidak mungkin jalinan baik antara PDIP dengan Pak Jokowi akan terjalin lagi. Makanya saya sarankan kalau masih ada kemungkinan bagi PDIP untuk berkoalisi dengan keluarga Pak Jokowi di kemudian hari, sebaiknya turunkan nada bicaramu tentang Pak Jokowi. Ya, apapun yang yang mereka lakukan, mungkin pulsa listrik habis, atau ban motor mereka pecah, ban mobilnya pecah, atau tiba-tiba mereka digigit anjing, ya semuanya itu salah Bapak Jokowi, ya. Jadi apapun itu semua salah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ini seperti hantu bagi kaum 16% dan juga 24%. Ya, biarkan saja ya teman-teman, abaikan manusia-manusia kampret itu.